Selamat datang di channel Uncle Jo. Ketemu lagi sama gua. Dan buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini channel membahas bisnis kopi. Ya, karena gua ada di industri kopi, jadi gua banyak ngebahas bisnis kopi ya. Jarang ngebahas kopinya ya. Kalau bahas kopinya udah banyak banget yang ngebahas dan lebih expert lah mereka. Kalau gua ngebahas bisnisnya aja, khususnya buat teman-teman yang budgetnya terbatas. Jadi memang gua konsepnya kedai kopi low budget ya, budget yang minim. Anyway, gue ada workshop selama gue buka kedai kopi. Gue melakukan pelatihan bisnis kopi, dimana gue melahirkan UKM baru di industri kopi. Per hari ini udah ada 90 lebih outlet coffee shop yang Uncle Jo lahirkan, dan ada 200-an orang yang di mentoring secara personal maupun grup ya. Nah, anyway, di video kali ini gue mau coba bahas soal fitur Instagram yang namanya close friend ya. Mari kita mulai. Pertama-tama, gue tidak membeda-bedakan followers Uncle Jo ya. Gue tidak membeda-bedakan, dan gue juga tidak tidak menjual fitur close friend ke kalian gitu ya. Ini gue untuk menjawab beberapa isu ya, beberapa isu yang gue rasa perlu gue klarifikasi ya. Sebetulnya close friend itu gue sejak handle Instagramnya Uncle Jo, gue nggak pernah punya close friend di fitur Instagram ya. Gue tidak menggunakan itu juga, dan nol. Jadi selama hampir kurang lebih 3 tahun ya nol aja udah gitu, nggak ada close friend ya. Close friend itu artinya gini, kalau gue pilih akun Instagram lu contohnya, gue masukin dalam list close friend, jadi story yang gue buat cuma lu doang yang bisa lihat. Jadi kayak private room lah gitu ya di story Instagram. Nah, gue per 2021, per Maret ya, tepatnya Maret 2021, gue memberikan fitur close friend kepada orang yang punya t-shirt Geng Uncle 2021. Jadi, gue cuma memberikan nilai tambah aja gitu. Lu buat jadi close friend, bukannya bayar gitu, enggak, tapi beli t-shirt, beli merchandise-nya Uncle Jo, dan gue kasih privilege sebagai close friend ya. Terus kalau yang nggak punya gimana Uncle? Ya gue nggak masukin ke close friend karena memang itu nilai tambah buat yang beli t-shirt. Jadi bukannya gue buat untuk membeda-bedakan, mengkelompok-kelompokkan, enggak, tapi lebih mengapresiasi orang yang beli t-shirt gitu. Itu aja, that's it. Jadi dan kenapa nggak semuanya aja Uncle jadi close friend? Ya sama aja dong sama public. Gue ya sama aja jadinya kalau gue perlakukan seperti itu. Nah, kenapa gue bedain? Karena ya memang itu privilege yang gue kasih untuk yang punya t-shirt Geng Uncle gitu ya. Jadi komunitas yang gue bangun selama 3 tahun ini namanya Geng Uncle gitu. Jadi Geng Uncle itu keponakan Uncle Jo garis keras lah ceritanya ya. Ceritanya keponakan garis keras, dimana mereka ya udah tahu Uncle Jo, udah kenal Uncle Jo, mereka punya t-shirtnya. Jadi kurang lebih begitulah ya intinya. Nah, terus apa benefitnya kalau jadi close friend? Kan gitu dong pertanyaannya. Gue belajar dari, sebetulnya gue ini trial and error gitu ya. Gue mencoba melihat di luar negeri itu, ternyata untuk jadi close friend lu harus bayar di luar negeri ya. Dengan followersnya yang ratusan ribu, jutaan, itu mereka boleh begitu. Dan yang gue lihat, contoh yang gue lihat adalah Dean Schneider ya, yang dia main-main sama singa di Afrika itu. Nah, dia punya konten-konten yang sensitif, konten-konten yang vulgar secara view-nya ya, agak vulgar, singa makan kuda, makan apa gitu ya.
Dan lu untuk melihat konten seperti itu, ya lu harus bayar. Karena dia nggak mau itu konten jadi konsumsi publik gitu, yang memang tidak tertarik dengan dunia itu. Nah, si Dan Schneider memperlakukan itu. Kalau lu klik link di Instagramnya, lu akan dikonekkan dengan langsung ke kartu kredit, Visa atau Mastercard. Nah, itu juga ada di YouTube fitur itu. Tapi YouTube itu di subscriber ke 30.000. Kalau lu udah punya subscriber 30.000, lu punya fitur boleh bikin member untuk channel lu di YouTube. Jadi cuma orang-orang yang member lah yang punya badge, bisa ngobrol langsung secara live, bisa punya hubungan yang lebih intens gitu loh, dan berbayar. Ternyata itu memang di hal yang biasa di luar negeri gitu, itu hal yang umum gitu. Nah, cuman di kita kadang-kadang suka baperan, orang-orang suka nggak dijadiin close friend, pundung gitu. Sebenarnya nggak perlu gitu. Itu memang hak prerogatif yang punya account. Dan kalau gue tuh bukan lebih ngejual, tapi gue memberikan apresiasi aja, bentuk apresiasi gue kepada orang yang berinvestasi atau kepada orang yang membeli merchandise Uncle Joe. Gue kasih fitur close friend gitu ya. Jadi please no hard feeling. Jadi ini it just adding value dari gue aja buat teman-teman yang memang membeli merchandise gitu. Dan tentu benefit yang didapatkan dari mereka yaitu ada konten-konten yang teknik. Jadi memang gue memberikan konten-konten teknik ya di story close friend. Kayak misalkan tutorial bikin concrete expose, tutorial bikin Instagram followersnya cepet naik, ada tips sama trik soal digital marketing. Juga gue ngasih konten-konten yang soal teknik ngebangun bisnis kopi, nge-branding gimana, itu semuanya di close friend secara teknik ya. Kalau yang public, yang biasa itu ya konten-kontennya ya memang keseharian si Uncle Joe seperti biasanya gitu, jarang ngomongin teknik gitu. Jadi itu benefitnya kalau jadi close friend ya. Dan anyway, nggak harus juga jadi close friend ya, sama aja kok. Gue memperlakukan orang sama aja, hanya saja untuk konten gue harus bedakan karena ada adding value di situ. Dan kalau teman-teman mau dapetin value itu ya teman-teman beli t-shirtnya aja, nggak perlu bayar kok, cukup beli t-shirtnya aja, nggak perlu bayar close friend-nya. Close friend itu gue kasih gratis buat yang beli t-shirt gitu ya. Apalagi gitu paling ya benefitnya yang lu dapetin. Kadang-kadang gue suka ngasih story yang diedit gitu, yang ada gambarnya, bukan gambar sih, maksudnya lebih colorful. Gue lebih serius lah ngurusin story-nya gitu, lebih effort gue untuk ngerjain story di close friend. Dan itu satu privilege aja sih yang gue kasih. Gitu aja sih soal close friend ya. Teman-teman nggak harus juga jadi close friend, biasa juga nggak apa-apa, is oke. Gue masih bisa diakses kapanpun kalian butuhkan, selama gue ada di industri ini, selama gue masih bernafas ya. Gue akan memberikan value kepada industri ini sampai kapan ya, sampai gue dipanggil ya sama yang di atas ya. Jadi gitu aja sih gue rasa. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.